Halo pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dina Wuni bisa berjumpa lagi di acara Toga Tanaman Obat Keluarga yang tak lain dan tak bukan bersama Bapak Wahyu. Apa kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Mbak Dina. Waduh, lama nggak berjumpa kita ya Pak Wahyu. Baik, nah kali ini pastinya juga kita akan membahas tema-tema yang spesial. Tapi sebelum kita jelaskan untuk temanya Pak Wahyu, kita akan menyapa dulu karena hari ini adalah edisi spesial. Kita kehadiran tamu adik-adik dari SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Tepuk tangannya mana dong? Gimana kabarnya dari SMK 1 Boyolangu? Bagian ini kayaknya lemes semua, belum sarapan. Belum sarapan. Ya. Dan selain ada adik-adik dari SMK Negeri 1 Boyolangu ini juga dihadiri adik-adik dari DIC Sidoarjo ya. Ini adalah adik-adik mahasiswa. Oke, boleh kasih tepuk tangan juga dong dari Sidoarjo. Jauh-jauh dari Sidoarjo ke Kediri ini pastinya juga akan menggali ilmu bersama teman-teman dari KSTV dan juga menggali ilmu bersama Pak Wahyu sendiri. Nah, Pak Wahyu, kali ini tema yang diambil adalah pengobatan hepatitis. Sebenarnya apa sih hepatitis itu Pak Wahyu? Hepatitis istilah lainnya adalah sakit kuning. Kalau memang sudah ada tanda-tanda sudah mengarah pada kondisi penyakit. Tapi hepatitis sendiri bisa diartikan adalah satu peradangan atau terjadinya sedikit-sedikit kerusakan hati itu sendiri. Nanti kalau kita biarkan maka akan menyebabkan sirosis atau kanker hati. Waduh, ternyata dampak panjangnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Oke, baik. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan itu terjadi? Atau mungkin karena faktor makanan atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi itu, Pak Wahyu? Yang terjadi adalah satu kondisi di mana pola hidup yang tidak tertib. Dalam artian istirahat kurang, terus terlalu makan atau minum yang bersifat merangsang agar tidak ngantuk ataupun tidak menyebabkan capek itu juga sangat berpengaruh. Oh, berarti kayak doping gitu? Doping itu. Terus pola makan yang saya kira terlalu banyak mengandung makanan kimia yang terlalu diawetkan, bahkan yang lebih parah lagi kalau suka asupan alkohol itu juga cepat merusak untuk terjadinya sirosis itu ataupun hepatitis itu sendiri. Baik, nah kalau saya dengar di kalangan masyarakat itu banyak yang mengkaitkan hepatitis atau penyakit kuning itu dengan alkohol. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia bukan pengkonsumsi alkohol, apakah ada kemungkinan untuk bisa terjangkit hepatitis itu sendiri, Pak Wahyu? Iya, ada satu kejadian luar biasa pada waktu di suatu sekolah ya. Ternyata seseorang yang terkena hepatitis A itu adalah ibu kantinnya. Ibu yang kantin pada sekolah itu sendiri. Kemudian terjadi kondisi sanitasi yang buruk di sekitar sekolah itu sendiri. Apa yang terjadi? 50% anak di sekolah itu terkena hepatitis A semua. Waduh, berarti memang karena apa ya? Bukan karena makanan atau minuman, tapi bisa menularkan seperti itu? Penularan ataupun juga lingkungan yang kurang bagus. Nah, untuk penularannya sendiri ini apakah dengan bersentuhan ataupun juga bisa hanya melalui udara aja atau seperti apa Pak? Yang paling berbahaya adalah sanitasi, tempat untuk pembuangan kamar mandinya. Itu kalau seseorang itu terkena hepatitis, kemudian tidak pernah diberi obat untuk menghilangkan kuman atau yang bersifat pembersih ya, kemudian tingkat kebersihannya juga kurang bagus, itu yang salah satu penyebab utama yang memang banyak terjangkitnya kasus-kasus hepatitis. Selain dari faktor alat-alat makan yang bersamaan, kemudian gelas minum yang bersamaan, atau dalam satu keluarga itu satu orang terkena hepatitis, yang lain tidak melakukan satu kondisi karantina tersendiri terhadap alat-alat ataupun alat-alat terkait kebersihan sikat gigi. Seperti itu. Ternyata ngeri sekali ya Pak Wahyu untuk penularannya sendiri bisa melalui hal-hal sederhana seperti itu ya. Karena meskipun secara umum kita hidup sehat, tertib dan yang lain, tetapi kalau itu dilanggar dan itu terjadi juga akan berdampak pada kasus di mana hepatitis itu akan cepat menular pada orang yang sehat. Aduh, itu dia. Nah, untuk mencegah hal-hal ini Pak Wahyu, karena kan kita nggak ngerti ya, si orang tersebut apakah terkena hepatitis ataukah sehat-sehat saja, kan mungkin pada awal-awal mungkin tidak menunjukkan gejala yang signifikan mungkin Pak Wahyu ya. Nah itu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi supaya kita terhindar dari hepatitis tersebut? Salah satu yang cara adalah hidup sehat, pola makan yang tertib,
tidur tertib, kemudian keterbukaan. Kalau memang ada satu yang terkena hepatitis harus kita perlakukan khusus, dalam artian tidak mengisolasi tapi memperlakukan khusus, alat makannya sendiri. Terus yang lain untuk tempat BAB-nya lebih kamarnya terpisah dengan satu keluarga. Yang repot ini adalah kalau kamar mandinya cuma satu di rumah, ya kan? Apalagi kamar mandi umum itu saya kira sangat berbahaya. Nah itu dia, kalau misalkan kita sering bepergian pasti kita sesekali lah ya mampir ke kamar mandi umum. Nah untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertular dari alat-alat mandi, mungkin ya ada gayung, kemudian juga kan di situ kita nggak ngerti gagang pintunya. Nah untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertular itu seperti apa di kamar mandi umum? Hal semacam itu memang sulit untuk dijaga ya, paling tidak kita setiap dari kamar mandi yang sifatnya rawan kita pakai sabun pembersih kuman tersendiri ya. Atau mungkin hand sanitizer gitu bisa ya Pak Wahyu. Kemudian yang lain adalah kita nanti minum jamu racian yang memang secara umum kalau memang terjadi kondisi luar biasa hepatitis ya, apalagi anak-anak sekarang banyak ya. KLB untuk anak juga bisa. Mulai dari anak-anak? Anak-anak, ini kan ada satu kejadian luar biasa hepatitis untuk anak. Ada tanda-tanda badannya panas, makan tidak mau, nangis terus. Jarak 2 atau 3 hari sudah dalam kondisi yang kritis. Waduh, ini anak-anak mulai dari umur berapa biasanya? Dari umur sampai usia antara 1 tahun sampai 5 tahun. Dini sekali juga, berarti. Ini kan ada dampaknya yang luar biasa dalam artian pemerintah sekarang memperlakukan kondisi KLB untuk anak. Ini yang punya anak-anak kecil seperti saya juga was-was sekali. Iya betul sekali. Penyebabnya apa, paling tidak kita mulai menggali potensi kekayaan alam Indonesia. Kita masukkan nanti racian-racian jamu yang secara umum bagus untuk mencegah dan mengobati hepatitis itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang perjamuannya Pak Wahyu, nah mungkin bisa diberi info sedikit kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bisa mengetahui awal-awal terjadinya hepatitis, mungkin gejala-gejalanya seperti apa? Gejala yang jelas nafsu makan langsung turun, badannya lesu, sulit tidur, kemudian terjadi kondisi kegelisahan yang sangat ya. Terus setelah itu ada beberapa fase lagi, setelah itu mulai kelihatan kok kuku-kuku mulai kuning, mata kelihatan mulai kuning, kulit kok agak berbeda, kok warnanya agak berbeda, pucat begitu ya. Itu berarti itu sudah mulai tanda-tanda hepatitis sudah mulai menyerang pada penderita itu sendiri. Nah, seperti itu kira-kira pemirsa ya untuk gejala-gejalanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Semoga kita bisa semakin mawas diri, selain kita juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat, pastinya juga bisa didorong dengan racikan tanaman obat keluarga. Memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita begitu Pak Wahyu ya. Nah, ini tadi belum sempat saya informasikan bahwa sekarang ini kita berada di tempatnya Pak Wahyu nih pemirsa, tepatnya di Kebun Wisata Edukasi Toga di Bandaran Klecok Kediri. Wah Cafe Kediri. Wah ini tempatnya di sini wah banget ya Pak. Mewah, mepet sawah. Wah Wahyu gitu ya, luar biasa. Wahyu Alam Herbal. Wahyu Alam Herbal, keren. Oke, Pak Wahyu, untuk bisa melakukan pencegahan dini, kan pastinya juga kita menjaga kebersihan, kemudian juga harus menguatkan imun kita. Nah, dengan menggunakan tanaman obat keluarga ini apa saja yang bisa kita gunakan? Mungkin jenis-jenis tanamannya seperti itu. Kalau untuk jenis masakan, saya kira kita bisa pilih-pilih masakan yang saya kira selain mencegah dan mengobati hepatitis, kita bisa mengkonsumsi bung ataupun anakan dari pohon bambu kuning. Wah itu kesukaan saya Pak, bung Itu bung, jadi bung itu kalau kita konsumsi maka jaminannya adik-adik semua tidak akan terkena hepatitis atau gangguan penyakit liver. Bahkan pengobatan hepatitis sendiri disarankan pakai bungnya bambu kuning, dirajang, kemudian dicuci bersih, direbus, airnya diminum, bungnya dimasak. Nah ini apakah khusus menggunakan bambu kuning ataukah boleh yang bambu-bambu biasa? Yang terbaik bambu kuning ataupun kalau tidak ada bambu apus atau bambu yang lain. Kan biasanya kalau ke pasar kan Mbah tumbas bung gitu ya biasanya kan langsung gitu ya. Bukan bung pring kuning kan bukan kayak gitu biasanya. Pring kuning itu perlakuan khusus. Perlakuan khusus untuk penderita. Kemudian yang lain kita bisa
membuat botok dari sembukan. Botok sembukan itu juga kesukaan saya pemirsa. Ternyata mudah ya, botok Pak? sembukan. Jadi termasuk Mbak Dina sendiri kalau dalam proses merawat anak kecil, apalagi ASI ya, botok sembukan prioritaskan ke anak. Nanti levernya anak akan kuat, lambungnya akan kuat. Nah, masalahnya biasanya kalau botok sembukan itu kan pedas ya, Pak Wahyu, kan tidak anak-anak friendly begitu. Untuk penjenengan. Oh, berarti dimakan saya. Biar kualitas ASI-nya lebih bagus. Oke, siap seperti itu. Berarti nanti untuk dikonsumsi oleh ibunya. Ini bisa menjadi sebuah referensi juga untuk para busui, ibu-ibu menyusui yang ada di manapun yang menyaksikan acara ini. Ngobrol-ngobrol saya bersama Pak Wahyu pastinya bisa menjadi sebuah alternatif. Kalau bosen, bosen dengan menu yang itu saja, mungkin bisa menggunakan rebung ataupun juga botok sembukan, Pak Wahyu. Oke. Selain kedua jenis makanan itu, Pak Wahyu, apalagi? Yang bagus lagi adalah jus tomat. Waduh, kenapa semuanya kesukaan saya? Berarti alhamdulillah ya, saya sudah menanamkan hidup sehat selama ini ya. Jadi kalau seseorang ibu ataupun anak-anak, adik-adik semua tuh nanti dalam kondisi KLB seperti ini, mengkonsumsi jus buah tomat itu juga sangat bagus. Apalagi sedikit dicampur dengan buah yang lain, misalkan wortel, misalkan apel, pokoknya harus ada tomat. Itu juga bagus untuk kesehatan liver kita. Oke, siap. Nah, kalau misalkan nih Mbak Wahyu, kalau misalkan tidak di jus, tapi langsung dimakan buahnya seperti itu, apakah sama fungsinya Pak Wahyu? Karena kan sama-sama tomat begitu. Iya, betul. Karena ini adalah satu kondisi untuk pencegahan dan pengobatan, lebih baik tomatnya direndam air panas. Untuk membunuh kuman, kalau mungkin ada yang hinggap ataupun menempel pada kulit buah tomat tadi. Nah, setelah kita celupkan ke air panas tersebut, Pak Wahyu, ini airnya kita buang atau dikonsumsi? Dibuang, tomatnya yang kita konsumsi. Tomatnya aja. Tapi kan kalau direbus rasanya sedikit berbeda. Dimasukkan maksudnya air kalau panas. dicelupin gitu kan biasanya berubah rasa nih, Pak Wahyu. Untuk sterilisasi saja. Berarti nggak usah lama-lama. Nggak lama-lama, sebentar, 1 menit kemudian ditiris. Nah, selain itu apalagi Pak Wahyu, karena di sini kan banyak sekali yang sudah disiapkan oleh Pak Wahyu. Nanti kita akan praktek bersama di segmen 2, tapi untuk saat ini kita bahas dulu untuk apa aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar kita. Jadi selain itu kita bisa mengkonsumsi jamu kepiokan. Jamu kepiokan, Kepiokan itu dari pegagan, kemudian jenis empon-emponnya kencur, kemudian sedikit kunyit, sedikit lempuyang, kemudian dicampur lagi daun papasan kalau ada, sedikit daun mint ya, ditumbuk, ataupun sembukan juga bisa dimasukkan, ditumbuk, dicampur air sedikit, diperas untuk minuman. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan liver kita, mengurangi demam pada anak, dan mempengaruhi kualitas kondisi badan kita agar lebih fit lagi. Kan saya familiar dengan temulawak. Nah, itu sebagai obat untuk hepatitis A. Itu apakah betul, Pak Wahyu? Temulawak adalah salah satu obat untuk hepatitis. Jadi dalam dunia kedokteran ini sudah dibuat ekstraksi, tetapi kalau di tempat kita bahan melimpah, lebih baik lebih hemat pemakaian segar ataupun pemakaian kering ya. Perpaduannya nanti kita akan bisa padu dengan daun meniran, bisa kita padu dengan buah mahkota dewa, ataupun kalau kondisinya akut bisa kita padu lagi dengan sambiloto. Tetapi kita nanti masak sesuatu yang memang enak ya, nanti agar adik-adik semua yang di sini bisa ngicip jamu, Mbak Dina juga bisa ngicip jamu. Racikan dari temulawak mahkota dewa itu rasanya seperti apa? Saya sudah nggak sabar untuk icip-icip karena habis ini kita langsung praktek bersama. Nah, untuk edukasinya sudah mungkin cukup ya Pak Wahyu. Berarti nanti kita langsung praktek untuk seperti apa sih racikan yang enak begitu ya Pak Wahyu ya. Betul sekali. Nah, barangkali ada pemirsa yang pengen ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Wahyu, pengen konsultasi, nanti bisa langsung hubungi Pak Wahyu di nomor 0812 1666 9727 ataupun juga bisa SMS di nomor 0857 453 45759 dan bisa langsung datang ke kebunnya Pak Wahyu untuk bisa langsung ngobrol, konsultasi atau bahkan nanti bisa beli tanamannya juga bisa ya Pak ya. Oke deh, kalau begitu kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi di Toga Tanaman Obat Keluarga.
Pemirsa, terima kasih masih setia bersama Toga Tanaman Obat Keluarga bersama saya Dina Wuni dan juga Pak Wahyu. Dan kali ini ternyata kita tidak berdua, Pak Wahyu, tapi didampingi salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Boyolangu. Namanya siapa? Haifa. Eva. Haifa. Oh, Haifa itu temannya High Five ya. Oke. Eva kelas berapa? Kelas 11. Oke, kali ini kan kita akan praktik nih ya. Kita akan praktik membuat jamu bersama Pak Wahyu. Nah, ini jamunya adalah untuk pengobatan hepatitis ataupun juga untuk pengobatan pencegahan ya Pak Wahyu. Oke, siap. Kita membuat yang pencegahan dulu atau pengobatan dulu? Pencegahan sekaligus pengobatan ini. Oke, siap. Apa aja nih Pak Wahyu yang perlu kita siapkan? Jadi bahan yang utama adalah kita pakai temulawak. Temulawak kita bisa ambil kira-kira dengan air 1 liter, kita temulawaknya nanti setengah kilo. 1 liter air, setengah kilo temulawak. Temulawak, ya. Terus nanti untuk buah mahkota dewanya cukup 1 buah saja. 1 buah dengan 1 catatan, biji dalamnya tidak kita ikutkan untuk direbus. Berarti 1 bulatan ini kita pakai semuanya Pak Wahyu? Iya, 1 kita rajang ya, kemudian kita rajang. Jadi rajangan ini nanti kita keprak sedikit. Setelah nanti dikeprak, dimasukkan di atas dimasukkan kompor, di dalam atas kompor ya. Nah, itu kita didihkan dulu? Iya, dipanaskan sambil nunggu berproses ya. Iya. Nanti kita potong-potong agar rasa dari temulawak nanti keluar dan cita rasanya bagus. Kita bisa sedikit digejroknya ya. Digejrok atau diiris tipis-tipis saja tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sama aja ya Pak ya sama khasiatnya. Saja ya. Jadi nanti dimasukkan ya Mbak Iva nih. Nanti saya iris, kamu masukkan ya. Iya, siap. Kenapa pakai segar? Karena memang untuk kondisi hepatitis dibutuhkan satu kondisi di mana kandungannya agar lebih meresap pada temulawak itu sendiri. Oke, tapi kalau ternyata di rumah adanya cuman yang kering aja Pak Wahyu, tidak apa-apa. Terus untuk takarannya apakah berbeda? Takarannya berbeda, jadi 1/4 kilo, jadi perbandingannya separuh-separuh ya nanti. Iya. 1/4 kilo. 1/4 kilo, kalau untuk basah setengah kilo. Berarti lebih sedikit ya Pak Wahyu? Lebih sedikit karena proses pengeringan juga mengurangi bobot dari tanaman. Iya. Saya kira karena memang sudah kering, porsinya harus ditambah karena kadar airnya berkurang, ternyata tidak ya Pak ya? Tidak, iya. Oke, kita masukkan semua untuk temulawaknya. Temulawaknya, iya. Kita masukkan. Iya, ini sudah. Terus nanti mahkota dewanya kita tunjukkan bagaimana cara mengupas mahkota dewa. Oke. Jadi, ini tetap harus dikupas ya Pak Wahyu? Tidak, dalam artian menghilangkan bijinya. Jadi kita ambil garis tengahnya, kita belah, kemudian kita iris gini ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Di dalamnya nanti ada apa istilahnya? Biji dari buah magla. Bijinya ini tidak boleh. Kita harus kita buang ya, karena ini beracun. Ini harus beracun, ini harus kita buang. Kalau tidak sengaja makan mungkin Pak Wahyu, efeknya apa nih? Efeknya akan keramuan, menyebabkan kita agak agak pusing. Oh gitu. Iya. Iya, agak pusing. Tetapi biji ini sendiri kalau untuk dunia pertanian bisa dipakai untuk apa istilahnya? Ketut ya. Ya, jangan ketut. Ya. Untuk pestisida. Pestisida. Tetapi kalau cangkang dari biji ini untuk mengurangi pengobatan terkait ketergantungan narkoba, pengobatan pasca rehabilitasi ya. Ya siap ini tidak usah aja ya, kita rajang lagi. Mahkota dewa kalau kita konsumsi dalam keadaan segar ini menyebabkan kita akan mabuk, beracun. Berarti kalau mentahan seperti ini dikonsumsi sama kayak apa itu ya, yang warna hijau itu? Iya. Apa ya namanya? Saya lupa. Itu akan beracun. Tetapi kalau kita padu dengan tanaman yang lain, kemudian kita pakai rebusan dengan jumlah yang terbatas, itu tidak menyebabkan mabuk. Oke. Ya.
Berarti ini total kita menggunakan berapa buah? Satu biji saja sudah cukup, karena ini termasuk dosis yang saya kira sangat tinggi sekali. Ya, ini untuk pencegahan sekaligus untuk pengobatan juga. Oke. Ya, siap. Agar nanti rasanya enak, kita campur gula. Gula aren. Gula aren atau gula kelapa. Ya. Nah, gula arennya kita menggunakan berapa? Secukupnya. Kalau suka manis kita beri yang banyak. Kalau memang itu sendiri kondisinya kita tidak suka manis, ya tidak usah terlalu banyak. Berarti sesuai dengan selera kita. Nah, untuk bahannya cukup ini aja, cukup Pak Wahyu? Ini, jadi memang kita membuat solusi agar masyarakat mudah untuk menggunakan ya. Tetapi kalau kita tidak ada buah mahkota dewa, kita bisa pakai daun meniran. Daun meniran, ini yang sudah kering? Yang sudah kering, ya. Daun meniran yang sudah kering bisa kita masukkan untuk racian ini. Ya, jadi karena untuk hepatitis dan gangguan yang lain terbaik adalah buah mahkota dewa. Tapi kalau tidak ada, kita bisa menggunakan alternatif lain. Ini adalah meniran yang daun meniran yang sudah kita keringkan. Harus yang sudah kering atau bisa yang basah juga? Bisa basah, bisa kering. Tetapi kalau untuk kualitas terbaik harus dijemur dulu. Harus dijemur dulu. Nah, untuk takarannya sendiri, kalau dengan perbandingan setengah kilo, ini 50 gram. 50 gram? Iya, 50 dan juga gram. setengah kilo. Setengah kilo, iya. Airnya juga sama-sama 1 liter, Pak Wahyu? 1 liter, iya. Jadi ini adalah satu ramuan yang saya kira sangat sederhana. Bahkan dalam pengobatan tradisional yang lain untuk untuk ada satu teori, kalau kita rajang seperti ini ya. Kemudian kita masukkan air panas mendidih ya, mendidih. Coba ambil gelas. Mendidih gini ya, mendidih, kemudian dituang dengan air panas, kemudian ditutup dengan tutup gelas. Dibiarkan 2 jam, 3 jam, setelah itu baru diminum. Itu juga bisa. Berarti cuma temulawak aja. Terus nanti ketika diminumnya itu temulawak dalam kondisi tetap di situ atau dibuang? Diambil. Yang diambil adalah airnya. Ini kalau dalam istilahnya satu teori yang lain yang saya kira istilahnya orang-orang modern sekarang seperti itu. Jadi agar tidak repot, adik-adik nanti bisa ini temulawak diiris 3 iris, dicor air panas, kemudian ditutup dengan tutup gelas, dibiarkan kurang lebih 3 jam. Setelah dingin diminum, itu aja sudah cukup untuk hal ini. Kualitasnya lebih bagus, tapi rasanya tawar. Nah, masalahnya temulawak itu kan sedikit pahit gitu ya, Pak Wahyu? Iya, sedikit pahit. Sedikit pahit rasanya. Jadi dari ini minyak atsirinya tidak akan hilang, tetapi kalau mulai perebusan ini sedikit minyak atsirinya atau kandungan vitamin yang lain sedikit hilang, tetapi untuk aromatiknya dan warnanya lebih kuat. Jadi ini untuk pencegahan, kalau yang ini untuk pengobatan. Nah, ini kita rebus sampai mendidih atau sampai airnya berkurang? Biasanya kalau 1 liter tersisa 3/4 atau hanya tersisa sedikit, yang penting istilahnya kondisinya berkurang gitu untuk airnya ya. Sudah. Berarti kita bisa menggunakan api besar saja, Pak Wahyu ya? Iya, api besar saja sambil diaduk-aduk biar nanti cepat. Ini sudah mulai ya. Wah, kelihatan enak ya Pak Wahyu ya. Padahal kalau suka beli yang jadi itu rasa jamu temulawak, aku kurang suka sih Pak Wahyu. Tapi kita akan coba nih racikan dari Pak Wahyu ini antara mahkota dewa dengan temulawak dan juga gula aren. Rasanya seperti apa? Apakah seenak bayangan kita? Nah, kalau udah dibuat seperti ini rasanya hampir-hampir mirip dengan kunir asem nggak sih? Kalau untuk kunir asem saya kira relatif. Beda ya? Ada yang lebih suka rasa alami seperti ini. Kalau kunyit asam kan lebih eksotik lagi untuk jamunya. Jadi nanti kita akan membuat satu perpaduan macam-macam rempah-rempah. Dicampur sedikit dengan gula aren atau gula kelapa untuk minum, untuk praktek yang kedua. Praktek yang kedua nanti menggunakan racikan yang berbeda ya. Nah, ini kan banyak sekali Pak Wahyu yang ada di sini. Ada 1, 2, 3 tampah, tapi dalam satu tampah itu berbagai-bagai. Nah, apakah semua yang ada di depan kita ini semuanya bisa digunakan untuk pencegahan sekaligus pengobatan untuk hepatitis itu sendiri, Pak Wahyu? Iya. Jadi pengobatan hepatitis banyak sekali. Kalau memang mengalami kondisi akut, ini bisa dimasukkan ke sambilot.
ramuan ini kalau memang sudah kondisinya sudah akut. Sudah akut artinya sudah menjalar ke kanker? Sudah kelihatan kuning-kuning semua. Okay. Jadi kondisi akut penyakit hepatitis ditandai dengan warna kuning di kuku, mata maupun di kulit. Okay. Itu luar biasa. Tetapi kalau kita pengen membuat minuman sehat dengan kondisi di mana kita pengen tidak repot-repot, ambil kunyit, ambil temulawak, sedikit kencur dirajang, kemudian mungkin agak dikeprak gitu ya, tuang air panas ditutup, biarkan dulu, setelah itu diminum. Itu juga tidak akan mengalami kondisi mengalami fit terus dan kita akan terbebas dari kasus-kasus hepatitis. Amin. Nah, kalau ini kan berarti diseduh ya Pak Wahyu. Kalau untuk diseduh ini kalau menggunakan campuran antara temulawak, kemudian kunyit, ini apakah ada takaran khusus atau sesuai dengan selera kita boleh? Tetap untuk 1 gelas ini, ibaratkan ini mungkin 250 gram ya. 250 mili? 250 mili, ya. Berarti itu nanti kita kurangi untuk temulawaknya, paling tidak temulawak 3 iris, kunyitnya mungkin 5 iris, kemudian dicampur lagi mungkin kalau mungkin ada pegagan, kita masukkan, kemudian biji jali bisa kita masukkan. Ini bijinya aja yang bijinya, ya, bijinya juga bagus untuk penanggulangan untuk hepatitis itu sendiri. Saya kira nanti selain kita tidak pakai direbus, diseduh dengan air panas pun tetap sudah mantap. Oke, iya. Siap. Nah, untuk pemirsa barangkali pengen konsultasi ya, saya ingatkan lagi bahwa pemirsa ini bisa langsung menghubungi Pak Wahyu di nomor 0812 1666 9727 ataupun juga bisa SMS di 0857 4534 5759. Nah, atau mungkin pengen datang langsung bertemu Pak Wahyu sekaligus silaturahmi begitu ya. Boleh nanti bisa langsung datang ke Kebun Wisata Edukasi Toga di Bandaran Klecok Kediri, dan saat ini tepatnya kita berada di kafenya Pak Wahyu, yaitu Wah Cafe Kediri. Nah, mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah mampir ke sini, nanti silakan langsung buka Google Map aja. Wahyu Alam apa tadi Pak? Wahyu Alam. Wahyu Kebun Alam Toga Herbal. Wahyu Alam. Oke, Wahyu Alam Herbal gitu. Biar nggak nyasar-nyasar ya. Oke, ini sudah setengah mendidih Pak Wahyu. Sudah setengah mendidih, warnanya sudah mulai juga warna kuning ya ini. Iya, ini sudah bagus, tunggu sebentar lagi sambil biar kandungan dari obat itu meresap pada cairan yang kita nanti kita minum. Biar diaduk terus Mbak, biar enggak meleber. Soalnya itu kan ada busa-busanya ada Pak gulanya, ada gula cenderung untuk naik. Diaduk-aduk terus. Ini kelihatan kalau nggak pernah masak ini ya. Bercanda, nanti nangis, enggak ya? Oke, nah ini sambil diaduk-aduk terus, nanti juga teman-teman yang ada di sini ini akan berkesempatan untuk bisa mencicipi sedikit demi sedikit. Nah, ini teman-teman dari mahasiswa DIC, gimana? Suka jamu-jamuan nggak nih kira-kira? Enggak suka jamu-jamuan? Waduh, anak zaman sekarang ya pokoknya jangan minum minuman doping kayak gitu ya untuk penambah stamina atau mungkin juga untuk yang mencegah ngantuk gitu-gitu. Sebenarnya kalau ngantuk obatnya cuma satu Pak Wahyu. Tidur. Kalau ngantuk obatnya memang cuma satu, nggak ada obat lainnya juga. Pengaruh doping ataupun yang bersifat untuk meningkatkan kondisi fisik agar lebih fit lagi sebenarnya tidak kurang bagus untuk kita minum, karena memang jangka panjangnya juga sangat bagus, kurang bagus untuk kesehatan kita. Iya, betul. Karena memang juga banyak sekali kasus yang yang mencegah ngantuk supaya nggak ngantuk, kemudian fokus nyetirnya gitu-gitu biasanya suka minum doping-dopingan, penambah stamina. Ya bener sih nggak ngantuk, cuman kan badan jadi capek semua. Setelah itu capek semua, livernya akan cenderung untuk mengeras. Dan gampang terkena penyakit liver. Sedih sekali. Memang ini sudah satu mulai obatnya. Matang, saya kira nanti bisa kita matikan ya, ini sudah cukup, sudah dari 1 liter tinggal 3/4. Itu nanti kita bisa rasakan untuk temulawak mahkota dewa. Ini rasanya luar biasa, kandungannya juga luar biasa, dan untuk pengobatan maupun untuk matikan aja sudah cukup ya. Tinggal kita nanti untuk resep yang
Kedua. Iya. Baiklah kalau begitu pemirsa, kita sudah mendapatkan satu resep untuk pengobatan sekaligus juga bisa untuk pencegahan. Jadi untuk pemirsa yang penasaran untuk resep berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Toga Tanaman Obat Keluarga. Masih di Toga Tanaman Obat Keluarga bersama Dina Uni dan juga Pak Wahyu. Iya. Nah, kalau tadi sama perempuan nih Pak, Iya. kali ini ganti laki-laki Iya. dari DIC Bisnis Surabaya. Sidoarjo. Oke, dengan siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Nah, Fauzan semester berapa sekarang, Fauzan? Semester 2 ya. Kamu harus rajin untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya di tempat Pak Wahyu ini. Oke. Pak Wahyu, kalau resep pertama tadi kita sudah jadi. Nah, racikan kedua kali ini kita akan membuat apa nih Pak Wahyu? Iya, resep yang kedua tadi bahannya bahan basah, kita pakai bahan kering. Jadi bahan kering nanti kita selain mengobati hepatitis juga untuk mengurangi efek mual, kemudian kondisi badan yang lemah, kemudian juga meningkatkan vitalitas, kondisi agar fisiknya membaik. Jadi ini adalah bersifat sebagai preventif pencegahan. Baik. Minuman pencegahan untuk hepatitis, ataupun kalau memang terpaksa sudah ada tanda-tanda terkena penyakit, ini juga bisa berdampak untuk menyembuhkan juga. Baik. Iya. Nah, yang kita siapkan apa saja, Iya. Pak Wahyu? Yang kita siapkan adalah keringan dari kunyit. Jadi kunyit yang sudah kita keringkan. Oke. Jadi kunyit yang sudah kita keringkan, ambil satu ukuran seperti ini ya. Satu centong jangan Satu centong, satu centong ya. sayur. Satu centong kita masukkan ya. Ini kunyit. Kemudian satu centong ukuran rajangan temulawak. Rajangan temulawak yang temulawak sudah dikeringkan. Sudah keringkan. Ini dikeringkannya di bawah sinar matahari langsung Sinar begitu matahari ya, Pak langsung ya. Jadi kita masukkan ya. Tetapi untuk temulawaknya kita ambil setengahnya lagi karena temulawak juga efektif untuk pembersih liver juga ya. Satu setengah centong berarti, oke. Ya. Kemudian yang lain kita ambil setengah jahe. Oh, ini jahe ya, Pak rajangan Wahyu? jahe merah ya. Oh, jahe merah. Rajangan Oke, jahe oke. merah ya. Rajangan jahe merah yang sudah dikeringkan. Kita Yes. masukkan. Kemudian yang lain kita bisa ambil setengah dari laos untuk menghilangkan mual ataupun sebah pada perut. Oke. Iya, dengan takaran air 1 liter air. Sama Kemudian seperti sebelumnya Pak Wahyu ya, 1 liter diaduk-aduk air. ya Mas ya, diaduk-aduk ya. Untuk airnya, apinya bisa kita besarkan, ya. Ini nanti rasanya ada rasa kunyit, ada rasa temulawak, sedikit jahe, sedikit laos. Nantinya kalau kita minum seperti ini, maka rasa sebah berkurang, rasa mual berkurang, nafsu makan akan kembali bagus, bangun tidur rasanya lebih enteng. Wah. Iya, Kalau karena nafsu makannya bisa kembali ke seperti Iya. semula, membangkitkan nafsu makan, ini bahaya untuk yang tidak sedang sakit ya Pak Wahyu. Bisa proses penggemukan berarti ya. Tidak, dalam artian gini, ada seseorang yang mengalami kondisi gangguan lambung. Oke. Makan sedikit maka akan menjadi lemak dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita lambung kita sehat, makan apapun maka akan tercerap dan terserap oleh tubuh, itu nanti tidak berdampak pada proses terjadinya lemak itu sendiri. Oke, Karena berarti pencernanya normal. iya. Jadi orang-orang yang mengalami kondisi obesitas sebenarnya yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana mencerna makanan untuk alat pencernaannya itu sendiri. Saya pernah ngobati seseorang yang terkena obesitas dengan perut yang buncit. Kita obati temulawak dengan daun meniran, justru langsing. Wah, ini kayaknya Iya. bisa saya praktekkan di rumah Pak Wahyu ya. Karena apa? Pencernaannya yang lemah. Oke. Karena makan sedikit akhirnya menjadi daging. Tetapi kalau pencernaannya orang itu bagus dan langsung disebarkan oleh tubuh menjadi vitamin, menjadi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh saraf kita, Oke. maka tidak akan menjadi daging.
Baik, Iya. ini menjadi stamina atau energi yang dibutuhkan seperlunya saja begitu ya? Seperlunya juga. Baik, iya. baik, baik. Kita tambah lagi gula. Ya. Tetap menggunakan gula aren juga iya, ya? Gula aren Nah, kita ambil 2. Iya. untuk racikan yang ini Pak Wahyu, apakah bisa digunakan untuk pengobatan yang lain selain hepatitis itu? Iya, ini bisa untuk pengobatan gampang masuk angin. Oh, oke. Pasca sakit kondisinya menurun. Oke. Kena angin pasca perubahan cuaca ini, kena angin kemarau kok rasanya badan gimana ya, Reces gitu ya. Ini bisa kita gunakan. Terus yang lain untuk meningkatkan kinerja kita. Kalau kita kerja dengan konsumsi ramuan ini, maka kita tidak akan terhambat dengan kondisi kelelahan. Jadi mengurangi kelelahan. Mengurangi kelelahan. Karena ada laosnya. Laos itu berdampak meningkatkan energi dalam tubuh. Iya. Dan juga aromanya sedap ya kalau pakai laos, Pak Wahyu. Iya, ada laosnya. Masak sambal tumpang juga pakai laos. Betul sekali. Oke. Aduh, jadi lapar Pak Wahyu. Fauzan, mungkin kamu pengen bertanya ke Pak Wahyu, mumpung ketemu di sini juga, biar nambah ilmunya. Iya. Pak Wahyu, saya mau tanya, saya kan mahasiswa semester 2. Iya. Saya sering begadang dan sering kecapean. Mungkin ada, saya sudah tergantungan sama obat Pegelino. Ya, iya. Mungkin ada jamu yang tradisional. Iya, jamu yang adik Fauzan yang di anu itu jamunya ya di depan ini. Ini bisa untuk pegelino juga, Pak Wahyu. Ini kan staminanya orang Jawa. Jamu staminanya. Jadi nanti adik bisa catat laos, kunyit, jahe, temulawak, gula aren ya. Ataupun kalau mungkin mau lebih rasanya lebih enak, dikasih kapulaga juga lebih enak. Nggih. Bijinya kapulaga, iya. Takarannya sama seperti ini atau seberapa Pak Wahyu? Takarannya nanti untuk takaran untuk tadi ya 1 ciduk, 1,5, setengah. Tetapi kalau memang tidak ada gangguan lambung dan yang lain normal, untuk jahe dan laosnya bisa dengan ukuran 1 ciduk ini. Tidak separuhnya ya Mas ya. Iya. Ini kalau diminum rutin tiap hari, maka pegelinonya minum jamu tablet pegelino ataupun obat pegelino akan berkurang. Mengurangi dari ketergantungan obat itu sendiri. Iya, biar kita nggak tergantung sama obat-obatan yang dijual secara bebas begitu ya. Iya. Oke. Nah Pak Wahyu, ini kan saya sendiri kan sebagai ibu menyusui begitu ya. Ibu menyusui kan kalsiumnya dibagi sama anak nih Pak Wahyu. Nah, kadang-kadang tuh punggung rasanya cekut-cekut gitu ya, karena kan kalsiumnya tersedot itu tadi. Nah, apakah ada nih ramuan-ramuan untuk ibu-ibu menyusui supaya kalsiumnya tetap bagus terus gitu Pak Wahyu? Kita bisa membuat satu racian kunyit dicampur daun beluntas dan pegagan untuk minuman setiap hari. Kunyit, beluntas dan beluntas itu sama luntas sama tuh Pak? Iya, beluntas sama luntas sama. Dan pegagan. Dan juga pegagan. Oke. Iya, itu nanti direbus untuk minuman setiap hari. Terus untuk lebih bagusnya lagi, kadang sayur daun katuk. Daun katuk. Sayur daun katuk. Ternyata selain bisa melancarkan, itu juga baik untuk kalsium. Terbentuknya kalsium juga. Iya. Cuman saya bingung nih Pak, kalau daun katuk itu kan batangnya agak keras. Nah itu kita ambil daunnya aja atau sama batangnya? Sama pucuk yang warnanya merah. Pucuk yang masih muda itu enggak apa-apa, batang yang pucuk masih muda. Berarti waktu itu saya salah Pak Wahyu, kok dimakan rasanya keras, ternyata batangnya nggak bisa dimakan ya Pak Wahyu. Nggak bisa. Iya. Yang enak daunnya yang masih muda itu enak lagi. Jadi untuk di sayur, di sayur bening gitu bisa ya Pak Wahyu. Nah dari sini adik-adik mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari adik-adik mahasiswa ataupun juga dari SMK, silakan. Boleh angkat tangan? Iya. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Iqbal dari IC Sidoarjo. Pertanyaannya? Iya. Kira-kira obat herbal untuk sakit mah itu apa? Oh, untuk sakit mah, iya siap. Terus sulit tidur tidak? Sulit tidur ya, iya. Terus yang lain untuk tekanan darah bagaimana? Nggak pernah ngecek nih, jangan-jangan. Iya, siap, ya. Untuk sakit mah, kemudian sulit tidur, kita bisa pakai ini,
temulawak, Oke. daun meniran, Mm-mm. daun meniran, kemudian buah mahkota dewa. Jadi daun meniran, temulawak, buah mahkota dewa. Temulawaknya 7 iris, menirannya kira-kira dengan takaran 1 sendok makan. Mahkota dewanya di separuh ya. Nanti direbus 2 gelas air, tersisa 1,5, diminum pagi setelah sarapan, malam mau tidur. Itu nanti dampaknya tidurnya akan lelap, terus makannya juga semakin enak, berat badan sedikit bertambah karena adik kelihatannya kurang berat badannya masih kurang ya. Terus yang lain mungkin Kurang selera makan soalnya kan karena pikirannya kenceng Mbak ya. Ya. Oke. Ini saya kira sudah mulai matang, ya. Warnanya sudah cantik sekali, ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya, masih ada kesempatan sambil menunggu mendidih. Oke, dari SMK Negeri 1 Boyolali. Siapa namanya, boleh berdiri? Iya. Ya. Iya. Boleh agak keras suaranya. Nama saya Arista. Mhm. Pak Wahyu, saya mau tanya, ramuan obat herbal untuk sakit perut saat menstruasi apa saja ya, Pak? Oh ya, siap, ya. Sudah Terima itu kasih. aja? Iya. Oke, Iya. monggo Pak Wahyu. Pengobatan sakit perut pada waktu menstruasi, kita bisa membuat temulawak sama asam. Wah, enak banget Buah itu asam, kayaknya. ya. 7 iris temulawak, kemudian 1 sendok teh asam kawak direbus dengan air kurang lebih 2 gelas, tersisa 1,5 gelas untuk diminum sehari 2 kali. Oke. Terus minumnya itu 5 hari sebelum menstruasi dan 5 hari setelah menstruasi. Itu nanti kita akan mengalami kondisi di mana menstruasi tidak sakit, kemudian kulit juga akan semakin bersih. Untuk melakukan aktivitas juga tidak akan mengalami kondisi kecapean. Oke, pertanyaannya, kamu inget nggak menstruasinya tanggal berapa aja? Kan kadang-kadang suka nggak inget gitu ya Pak Wahyu. Ya, jadi 5 hari sebelum menstruasi diminum, 5 hari setelah menstruasi diminum dengan jangka berarti 10 hari ya. Oke. Itu nanti dampaknya juga akan berdampak pada kondisi seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata lupa nih Pak Wahyu, pada Iya. saat H-5 itu kita tidak minum secara rutin, Iya. pada saat menstruasi pertama itu kan biasanya sakit sekali, nggak apa-apa ya? Masalah. Asalkan nanti kalau memang itu mengalami kondisi seperti itu, tiap hari aja mengkonsumsi kunyit temulawak dan asam untuk minuman sehari-hari. Oke, jadi kunyit, nanti temulawak. ditambahi kunyit ya, kunyit temulawak asam untuk minuman setiap hari. Wah, itu Oke. pasti dijamin enak banget Iya, ya Pak Wahyu. iya. Nah, oke deh, karena yang pertama tadi sepertinya sudah sedikit dingin Pak Wahyu, boleh Iya, kita iya, tuangkan siap. ke dalam Nggih, gelas? nggih. Kita tuangkan sedikit. Warnanya bening tapi warna Pekat ya. oranye kuat, iya. Bening tapi Iya. pekat. Iya. Ih, gimana tuh? Ya seperti itu. Iya. Penampakannya. Ini jamu untuk hepatitis ya. Untuk hepatitis, ya. Dan ini tadi untuk apa? Yang basah-basahan semua. Iya, Oke. basah-basahan semua. Jadi rasanya nanti lebih enak yang warna yang kering-keringan. Iya. Ternyata nggak terlalu pahit Pak Wahyu. Tidak terlalu. Iya, karena apa? Pahit itu bisa juga disebabkan oleh pelumatan dari empon-empon yang terlalu sangat. Itu Oke, berarti menyebabkan tidak boleh terlalu apa ya? Terlalu nyenyet kalau nyenyet, kita bisa iya, betul. bilang. Iya. Oke. Manisnya cukup, Mbak Dina ya? Kalau Kurang. saya sih kurang manis sedikit Kurang manis sih Pak sedikit, Wahyu. iya. Nggih. Ini saya kira cukup, sudah matang. Ya, Oke. kita matikan ya, sudah. Ya, biar di atas kompor. Oke. Jadi ini nanti selain untuk mencegah mengobati hepatitis, ramuan dari 4 macam empon-empon tadi juga untuk meningkatkan stamina dengan catatan staminanya bagus, livernya sehat, lambungnya sehat, tidak gampang masuk angin, perubahan cuaca juga oke. Oke, Iya. yang penting telaten. Ten. Pokoknya kalau telaten tuh pasti panen Pak Wahyu ya. Iya. Oke. Ini karena mengingat durasi yang cukup Iya. singkat, boleh langsung Iya, kita siap. tuangkan saja. Iya. Nanti kalau agak panas bisa ditiup sedikit Iya. gitu ya. Nanti adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik SMK ini bisa nyicipin juga yang belum suka atau belum kenal sama jamu-jamuan. Nah, habis ini pasti suka ya. Soalnya langsung diracikan oleh Iya. suhunya. Ya. Ada Oke. sedikit kecampur, enggak apa-apa.
Oke, ini kalau dari segi warna hampir mirip, sama, ya. Cuman yang ini lebih pekat ya Pak Wahyu. Iya. Terus ini agak sedikit tidak terlalu orange. Iya. Warnanya juga agak sedikit, rasanya juga lebih enak nanti. Yang kering ya? Iya. Ini karena panas. Iya. Tapi aroma jamunya khas, lebih kuat Pak Lebih Wahyu. kuat, iya. Karena keanekaragaman jenis empon-emponnya, iya. Iya. Lebih enak yang ini ya Pak Wahyu? Iya, ya? lebih enak itu. Karena laos sama jahe sedikit mengenakkan racikan. Iya. Ini kalau dari bau-baunya sih hampir sama kayak yang di toko-toko jamu yang sudah jadi seperti itu Pak Wahyu. Tetapi ini lebih sehat karena ampasnya tidak ikut kita konsumsi. Yang kita minum adalah sari dari obat itu sendiri. Iya. Enak Pak Wahyu? Iya. Nggak pahit? Nggak pahit, enak aja. Enak. Iya. Soalnya setahu saya temulawak itu pasti pahit gitu Pak Wahyu. Kalau dengan proses seperti ini dirajang, dikeprak sedikit, kemudian itu nanti keluar rasanya pahitnya tidak akan terkena. Oke. Nanti bisa saya praktekkan di rumah Pak Wahyu. Terima kasih ilmunya. Iya, sama-sama. Buat Sangu juga, apalagi kan di rumah yang punya anak-anak kecil bisa kecil, dipraktekkan betul seperti itu sekali, ya. iya. Oke, Adik Fauzan terima kasih kebersamaannya. Boleh kembali ke tempat ya. Pak Wahyu, nah ini kan karena kita sudah di penghujung acara, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tentang hepatitis ataupun juga terkait dengan ramuan herbal yang ada di sekitar kita. Hepatitis tidak perlu kita takutkan dengan satu berita kejadian luar biasa. Penderita hepatitis tidak usah terlalu merasa kok sulit ya, apalagi dengan konsumsi obat-obat kimia. Kok lama sekali pengobatannya. Saya punya pengalaman anak saya sendiri. Awakmu kok kena kuning gini-gini. Saya racikkan dengan ramuan yang kita sebutkan tadi, dicampur lagi dengan kapsul Sambiloto. 1 bulan sembuh. Ya, dalam artian ayo kita kenal tanaman obat, ayo kita kenal khasiat rempah-rempah ya adik-adik, agar sampai menjadi satu generasi yang saya kira nanti ke depannya siap untuk berkarya. Betul. Karena apa? Orang berkarya harus sehat. Betul Kalau sekali. sakit-sakitan tidak bisa berkarya. Betul sekali, karena sehat itu mahal harganya. Ayo kita kembangkan rempah-rempah Indonesia agar negara kita menjadi negara yang kuat dan sehat. Iya. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Pak Wahyu. Terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Wahyu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan kembali. Terima kasih juga untuk adik-adik dari mahasiswa DIC ya, DIC, lebih keren DIC. Dan juga adik-adik dari SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung, terima kasih. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, saya ingatkan lagi kalau misalkan punya keluhan ataupun juga pengen konsultasi secara langsung bersama Bapak Wahyu, nanti bisa langsung telepon Pak Wahyu atau WhatsApp boleh ya di 0812 1666 9727 atau bisa langsung cari di Google Map itu Wahyu Alam Herbal. Nah, Wahyu Alam Herbal tepatnya ada di Banaran, Kota Kediri. Nah, seperti itu saya kira kebersamaan kita hari ini Pak Wahyu. Terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih udah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir acara. Akhirnya saya Dina Wuni pamit undur diri. Selamat beraktivitas.